Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas perilaku organisasi. Untuk nama kelompoknya yaitu Dan Ahmad Prayoga dengan NIM 1412203, Yoga Putra Wardana dengan NIM 1412233, Angga Dwi Raksa 141220067, Akbar Ramadhani 141222104, Bapak Surya Pambudi 14122000122. Untuk pengertian organisasi adalah suatu studi yang mempelajari tingkah laku individu dan kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja organisasi. Ini melibatkan analisis tentang pengaruh organisasi terhadap manusia dan sebaliknya, termasuk aspek motivasi kepemimpinan, komunikasi, dan budaya organisasi. Dengan memahami perilaku organisasi, organisasi dapat meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan melalui desain sistem motivasi yang efektif dan lingkungan kerja yang positif. Tingkat analisa dalam perilaku organisasi. Analisa tingkat individu, faktor-faktor pribadi seperti biografi, sikap, keterampilan, persepsi, dan motivasi mempengaruhi kinerja kerja individu, sehingga meningkatkan efektivitas mereka dalam mencapai tujuan organisasi. Analisis tingkat kelompok, faktor kelompok yang menentukan dan mendasari perilaku kelompok dan interaksi individual dalam bekerja mencapai tujuan organisasi, yaitu pembentukan kelompok dan tim kerja, kepemimpinan, komunikasi, konflik, kekuasaan, dan politik. Tingkat analisis dalam perilaku organisasi. Analisis tingkat organisasional, keorganisasian, proses menentukan dan mendasari perilaku individual dan perilaku kelompok serta interaksinya dalam bekerja mencapai tujuan organisasi, keefektifan kinerja organisasi bergantung pada keefektifan kelompok. Sedangkan keefektifan kinerja individual bergantung pada masing-masing tingkatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Angga. Tingkat analisa dalam perilaku organisasi, faktor lingkungan dalam mempengaruhi perilaku organisasi. Lingkungan organisasi berubah dengan cepat karena kemajuan dalam teknologi dan pengetahuan. Ini menghadirkan tantangan bagi manajer dalam menerapkan praktek organisasi. Ini termasuk dampak globalisasi, kemajuan teknologi, keragaman dalam peran kerja, kondisi ekonomi, pertumbuhan bisnis, dan hubungan konsumen atau pelanggan. Manajer harus beradaptasi dengan beberapa perubahan ini untuk memastikan pekerja yang efektif dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Selain itu, mereka harus beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi konsumen yang berubah. Yang pertama adalah keaktifan kinerja individu yang termasuk determinan, kecerdasan, sikap, keterampilan, kepribadian, stres, peran, motivasi, kepuasan, dan lain-lain. Yang kedua, aktifan keaktifan kinerja kelompok, yaitu kepaduan, konflik, struktur, norma, kepemimpinan, komunikasi, kekuasaan, politik, dan lain-lain. Yang tiga itu yang terakhir, keaktifan kinerja organisasi, yaitu iklim, teknologi, struktur, budaya, praktek, MSDM, dan lain-lain. Tujuan memahami perilaku organisasi yang pertama, prediksi. Prediksi adalah mengungkapkan keteraturan perilaku dalam organisasi, memberikan kemungkinan kepada kita untuk melakukan prediksi atas perilaku-perilaku anggota organisasi pada masa yang akan datang. Yang kedua, eksplorasi, eks, ekskalasi. Tujuan kedua mempelajari perilaku organisasi adalah menjelaskan peristiwa terjadi dalam organisasi. Implanasi berarti kita akan berusaha menjawab pertanyaan, mengapa suatu peristiwa karyawan malas, kinerja rendah, dan tingkat absensi tinggi. Yang ketiga, pengendalian. Tujuan ketiga mempelajari perilaku organisasi adalah pengendalian dan pemimpin organisasi membantu fungsi pengendalian atas karyawannya. Dan perilaku individu dan kelompok akan menjadi positif dan fokus pada
percapaian tujuan. Ketertarik Keterkaitan disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku terapan yang dibangun dengan dukungan sejumlah disiplin perilaku. Adapun keterkaitan beberapa disiplin ilmu dengan ilmu perilaku organisasi, yaitu yang pertama psikologi, sosiologi, psikologi sosial, yang terakhir ilmu politik. Yang ini akan dibacakan oleh teman saya. Ini adalah gambaran model hubungan disiplin ilmu terhadap studi perilaku keorganisasian menurut Robin. Psikologi, psikologi keorganisasian, sosiologi, sosiologi, antropologi, budaya, ilmu politik, proses mempengaruhi, sejarah, sejarah organisasi, ekonomi, dari teori pengambilan. Dan ini adalah bentuk perilaku organisasi menurut Robin. Next. Dan ada beberapa tipe-tipe kepribadian. Yang pertama Carl Gustav Jung, kedua Galenus, ketiga Gerd-Schemmer, dan kelima Seldom. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Carl Gustav Jung, teori kepribadian Carl Gustav Jung adalah kombinasi dari teologi dan kausalitas yang berfokus pada potensi individu dan ringan dalam keberadaan. Teori Jung mengidentifikasi tiga jenis kepribadian, yaitu kesadaran ego, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Kemudian Galenus, teori kepribadian Galenus terdiri dari 4 tipe, yaitu sanguinis, melankolis, koleris, dan plekmatis. Setiap tipe memiliki karakteristik dan sifat khusus seperti optimisme, detail, koleris, dan plekmatis. Memahami tipe-tipe ini membantu individu berinteraksi lebih baik dengan orang lain dan memahami tindakan mereka dalam konteks sosial dan emosional. Kemudian dibacakan teman saya. Dan yang ketiga, tipe kepribadian Kretschmer. Berikut adalah tipe-tipe manusia yang menyimpankan atas dasar bentuk tubuhnya menjadi 4. Tipe piknis adalah badan agak pendek, leptosom, atletis, dan displatis. Tipe displatis merupakan penyimpangan dari ketiga tipe yang telah dikemukakan karena tidak memiliki ciri-ciri yang khas. Dan yang terakhir, tipe kepribadian Sheldon. Sheldon, teori kepribadian Sheldon adalah 3 komponen utama, yaitu mencakup endomorphs, mesomorphs, dan ectomorphs. Teori masih memiliki efek pada masa lalu, dan teori kepribadian Sheldon adalah kontribusi penting dalam pemahaman manusia di era modern. Model 5 faktor Big Five menggambarkan kepribadian manusia sebagai konstruksi multidimensional. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.